Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat sore para pencari celah. Tetap mencari celah dimanapun kalian berada dan kapanpun itu, dan tetaplah mencari berkah di bulan Ramadan yang suci ini. Masih bersama saya Arif sebagai host para pencari celah. Kali ini masih ditemani dengan Ustadz tercinta kita, yaitu Ustadz Alda dari pimpinan pusat Tanjih Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung aja Ustaz. Ya. Biar netizen tidak menunggu lama. Ustaz mau tanya, hukum mencuri kan dipotong tangannya. Kalau mencuri tulisan orang, maksudnya plagiarisme. Apa yang dipotong? Apa itu hukum mencuri itu dipotong tangan. Nah, itu tergantung di mana. Nah, iya. Sekarang kita di Indonesia. Nah, kalau di Saudi kan dipotong tangan. Ya, kalau di Indonesia dipotong masa tahanan. Gitu. Kan beda. Tergantung kan ada nasib. Kalau di Indonesia itu ada beruntung sekali sebenarnya tinggal di Indonesia itu. Apalagi orang-orang yang tadi. Kalau nyuri, tapi enggak ding. Kalau nyurinya ya cuma nilainya cuma 3 juta, 4 juta enggak. Kalau 30 M bisa, Mas. Tapi gini, di Indonesia tuh emang aneh, bahas tentang ini ya, pencurian ya. Kalau orang-orang, saya pernah baca berita di salah satu media sosial, ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang hanya mencuri itu saat yang bambu atau kayu penjara berapa tahun, sedangkan orang-orang yang di atas korupsi aja cuma ya gitulah. Iya, mereka nggak cuma 3M, itu tidak cuma menjaga jarak, terus kemudian mencuci tangan dan bukan memakai masker. Mereka 17M langsung gitu. Mereka totalitas dalam Covid itu langsung jos gitu, gas gitu. Hebat sekali memang betul mereka itu. Indonesia itu emang keren. Makanya kalau di Indonesia mencuri sekali yang besar. Itu Mas hikmah sebenarnya. Kalau mau baik itu profesional sekalian, bagus sekalian. Lah kalau kau jahat sekalian. Sebenarnya saya yang ngomong. Saya ngomong. Tapi enggak. Guyon. Nanti terus kemudian mereka terilhami jadi pejahat. Hidup koruptor kan enggak parah juga. Ya, kita balik ke topiknya tadi. Oke. Kalau yang ini secara hukum Islam ya, secara hukum Islam. Kita ngomong soal jinayah. Jadi teman-teman kalau belajar hukum, kalau saya ringkas sedikit soal pengetahuan dalam Islam ya. Anda kalau tahu hadis Jibril, nanti ada pertanyaan hadis Jibril Al-Ba'in Nawawi nomor 2, Anda bisa cek. Itu ada pertanyaan Jibril tanya sama Nabi Muhammad, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Jadi ma huwa apa itu iman, terus kemudian ada rukun iman kan ya. Terus kemudian ma huwal Islam jadinya rukun Islam, terus kemudian ihsan, terus kemudian jadinya akhlak atau ihsan dan lain sebagainya. Ini adalah semua inti dari pelajaran Islam itu dari 3 ini. Akidah, rukun iman, Islam itu fikih dan berkaitan dengan fikih, terus kemudian akhlak. Intinya itu 3. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, sorof yang jenengan itu malas belajar ketika di pondok itu. Itu intinya itu sebenarnya untuk mempelajari 3 ini. Dan 3 ini fungsinya itu adalah untuk ma'rifatullah. Fungsi intinya untuk mengetahui tentang Allah, zat Allah itu sebenarnya. Nah, dari 3 aspek ini tadi, satu aspek itu adalah bab tentang fikih. Nah, fikih ini nanti dibagi menjadi ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, fikih ibadah, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Fikih muamalah nanti maksudnya nikah, cerai, terus kemudian mudharabah, ekonomi syariah dan lain sebagainya. Terus kemudian ada fikih jinayat. Nah, fikih jinayat ini yang sampai sekarang di mana-mana jarang dilaksanakan. Di mana yang sekarang masih dilaksanakan? Indonesia masih ada di Aceh, meskipun tidak sempurna, tapi tentu kita apresiasi. Di Brunei Darussalam masih, di Saudi masih. Maka konon saya pernah dengar di Saudi itu hukum kisos di penggal itu masih ada di sana. Masjid Kisos namanya, di Masjid Kisos. Jadi sekitar melipir dulu ya, sharing aja ya. Saya pernah dengar cerita, tapi wallahu alam saya belum pernah melihatnya secara langsung. Itu saya pernah dengar dari teman saya yang di Saudi itu bilang gini. Di Masjid Kisos itu Anda nanti kalau Anda misal pernah membunuh orang, terus kemudian akan dikisos di Masjid Kisos. Cuma sekarang netizen belum ada, mungkin ada yang belum tahu kisos itu artinya. Kisos itu artinya gampangannya balas dendam, gampangannya. Kalau kamu pernah saya pukul, maka saya akan balas pukul kamu. Kalau kamu pernah membunuh keluarga saya, maka saya akan balas bunuh kamu. Nah, kisos dalam artian ini, kisos jiwa ini tadi, itu masih ada di sana. Jadi kalau pernah membunuh orang, terus kemudian keluarganya tidak terima, itu dibunuh. Nanti disiapkan itu, terus kemudian dipenggal. Gelinding langsung itu. Gelinding langsung, terus kemudian darahnya keluar semua gitu. Terus kemudian setelah selesai, dijahit lagi, dikuburkan. Itu masih ada yang fikih jinayat seperti ini. Tapi di Indonesia, itu tidak ada.
Jadi satu ya, Indonesia menggunakan asasnya Pancasila, maka hukum potong tangan itu sampai sekarang tidak terlaksana. Kalau saya ditanya terus gimana aslinya gimana Ustaz? Berarti kita kurang Islam. Karena negara Indonesia ini kan negara Darul Ahdi wa Syahadah kalau Muhammadiyah ya. Negara kesepakatan. Negara kita bersepakat membuat negara ini, lalu kemudian kita mengaktualisasikan di negara ini untuk berbakti sebaik-baiknya. Nah, kembali ke masalah fikih jinayat tadi, Indonesia tidak pakai, tapi jika misal ada fikih jinayat, hukumannya ketika mencuri itu dipotong tangan. Potong tangan sampai sini ya, sampai pergelangan. Itu hukumnya seperti itu. Tapi juga ada batasannya. Enggak terus kemudian nyolong pulpen, terus kemudian dipotong tangan. Gosok sendal. Anak modal. Gosok sendal juga sendal. Ini lagi kabeh tangan. Rampung tangannya sikile. Wah, parah banget. Ada batasannya. Lah batasannya berapa? Itu 1/4 dinar. Itu apa? Sak dinar berapa? Berapa 1 dinar? Sekarang tuh. Per Februari kemarin 4 juta. Per Februari kemarin 4 juta. Nah, berarti maksudnya tuh di atas 4 juta itu. Bukan, 1/4 dinar. Oh, 1/4 berarti Di atas dari 4 juta. Nah, di atas 1 juta. Mencuri di atas 1 juta Itu kena. maka bisa kena hukum kisos mencuri. Hukum mencuri, potong tangan. Nah, itu makanya tergantung. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, tulisanmu regane piro? Ya. Tapi kan misalnya nih ada orang nulis nih, habis itu tulisannya itu belum padahal bagus tapi belum terkenal. Nah, habis itu ada orang yang mencuri tulisan itu dan orang itu yang memviralkan dan orang itu yang ya istilahnya itu kan masih mencuri. Nah tulisan itu nanti mendapat uang lebih dari 1 juta. Betul. Itu Lah makanya dia jatuhnya nanti adalah kalau dengan hukum Islam ya, itu jatuhnya dia mencuri lebih dari 1 juta. Nah, tuh teman-teman. Hukumnya potong tangan. Tetap potong tangan, tapi karena kita di Indonesia. Karena kita di Indonesia, Jadi, Anda beruntung mendapatkan celah. Yang dipotong bukan tangan tapi masa tahanan yang dipotong. Kayak gitu. Termasuk sebenarnya kalau ngomongin plagiarisme loh ya. Itu kalau Anda bikin makalah terus kemudian ujuk-ujuk copy paste tanpa menyertakan sumber. Ini ngomong tanpa menyertakan sumber. Tanpa menyertakan sumber itu masuk plagiarisme. Tuh. Berat loh itu. Di Indonesia ini banyak banget plagiarisme. Ayo kalau mau ngomong-ngomongan di dunia kampus. Atau misal fotokopi buku. Fotokopi ya. Loh, buku itu kan punya hak cipta. Oh iya. Ya, saya orang buku belajar. Loh ya terserah mau buat belajar. Emang kamu kalau sholat terus pakai sarung malingan gitu. Iya. Kan ya tetap sholatnya tetap sah ya. Sholatnya tetap sah. Beda urusan. Itu beda urusan, tapi maling tetap maling. Ya. Walaupun digunakan untuk hal yang baik. Maling tetap maling ya benar. Maling tetap maling. Babnya tetap beda. Karena orang-orang Indonesia itu wah ini buku mahal dan lain sebagainya ya. Kalau secara teori, kita ngomongin secara teori dan secara idealisme. Itu ya namanya orang berkarya ya harus ada hargai. Nah itu tadi poinnya di terakhir ya dibilang saat ya kalau bisa ya jangan sampai lah plagiat kayak gitu, apalagi kalian mendapat keuntungan dari plagiat dari yang kalian tiru itu. Soalnya kan ya gimana? Beban betul itu. Ya, itu beban tuh. Aduh dasar para pencari ada aja pertanyaannya ya kan. Iya itu pusing loh pertanyaan Iya itu merambat kemana-mana soalnya. Ya, loh Indonesia sekarang siapa yang tidak pakai software bacakan? Software bacakan. Saya angkat tangan. Iya berat gitu. Tapi fatwanya dari Muhammadiyah kalau tidak salah itu fatwanya memang itu aslinya tidak boleh, tapi penghasilannya itu diasumsikan tidak masuk kepada haram. Jadi misal saya kerja pakai Microsoft Office bajakan gitu misal, terus kemudian menghasilkan uang, saya menggunakan ini itu salah, dosa. Tapi penghasilannya itu nanti hitungannya lain. Itu kasusnya mirip seperti tadi fatwa mengenai PNS ketika masuk PNS itu nyogok. Apakah gajinya terus kemudian juga ikut haram? Apakah tidak? Padahal dia nyogok jelas semua sepakat haram ya? Ya haram. Kecuali kalau nyogoknya PNS itu nyogok dalam artian untuk mengambil hak, itu beda. Oh itu berarti panjang banget ini nanti itu, malah panjang sekali itu bahasannya.
Kalau Anda nyogok, sebenarnya Anda sudah keterima, tapi dari pihak panitia bilang kalau Anda tidak mau ngasih uang saya 50 juta, ini nama Anda saya keluarkan. Itu namanya Anda bukan nyogok, Anda namanya membeli hak. Ya. Beda. Tapi kalau terus kemudian Anda aslinya nggak keterima, terus kemudian Mas 1 juta Mas, nama aku masukkan ke situ. Nah, itu namanya nyogok. Ya. Nah kalau seperti itu statusnya, maka perilaku ini nyogok, tapi gaji yang terus kemudian didapat dari situ itu statusnya tetap gaji halal. Ibaratnya seperti itu. Mirip seperti nanti bapak namanya ijazah hasil nyontek dan lain sebagainya, itu kiasnya ke sana semua. Itu tetap salah, tetapi celahnya di situ. Tetap halal Mas, tetap halal. Jadi kalian buat mungkin ada mas-mas atau bapak-bapak yang udah terlanjur melakukan hal itu, ya insya Allah gajinya halal. Cuman buat para pelajar nih yang mau besok kayak gitu ya jangan kayak gitulah. Masuknya nyogok, nanti Indonesia mah jadi apa gitu. Setuju. Gitu saja teman-teman. Jadi intinya tuh tadi ya, kalau hukum potong tangan tuh ada batasnya, 1/4 dinar. 1/4 dinar. Per Februari tadi 1 dinar itu 4 juta, berarti jika kalian mencuri di atas 1 juta itu boleh dipotong tangannya. Tapi kalau di bawah itu boleh. masih toleransi ya Mas. Dan yang toleransi paling harus mengganti saja. Nah, itu paling harus mengganti. Tapi yang boleh motong juga bukan Anda terusan, Iya, bukan kamu yang motong saya tangan. saya Oh sopo gitu kan. Jadi Yang juga boleh ya. motong tangan itu pemerintah. Nah, lah tapi kan pemerintah kita tadi lagi Ya, balik lagi di Indonesia. kita mendapatkan celah yang sangat sekali hebat. Ya, berapa beruntungnya kita di Indonesia ya kan. Waduh. Ya begitu saja untuk episode kali ini, agar tidak, ini mungkin sudah videonya sudah panjang. Mungkin Ustaz ada closing statement video aja. Gas. Gas maling. Gas jangan maling maksudnya. Gas jangan maling. Jangan maling. Ya, maling tetap maling ya. Iya, Mau salah. apapun itu salah itu. Betul. Gitu. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang begitu saja pembahasan untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton kita. Tetap stay tune di channel kita, dan kalian yang ingin atau punya pertanyaan-pertanyaan menarik atau punya pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal Untuk mencari celah. itu bisa langsung komen di komen YouTube kita, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video kita. Dan kalau ingin tidak ketinggalan video selanjutnya atau episode selanjutnya, silahkan lonceng notifikasinya dinyalakan. Terima kasih. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.